Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Solih-solihah. Apa kabarnya hari ini? How are you today? Oke, Alhamdulillah ya, I hope all of you are always happy, healthy, and always under protection of Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oke, Solih-solihah, bagaimana puasanya hari ini? Oke, Alhamdulillah ya. Semoga solih-solihah tetap kuat dan juga tetap semangat ya untuk menjalankan puasa 1 bulan penuh ya. Nah, solih-solihah, hari ini bertemu lagi bersama Miss Fitri. Kita akan belajar muatan keislaman tentang hal-hal yang dianjurkan dan hal-hal yang diharamkan ketika kita berpuasa. Namun, sebelum kita mulai, supaya tambah berkah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Before we start our lesson today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah untuk mengetahui hal-hal yang dianjurkan atau disunahkan ketika berpuasa. Yang kedua yaitu untuk mengetahui hal-hal yang diharamkan saat berpuasa. Oke, hari ini kita akan membahas 10 hal yang sunnah atau dianjurkan pada puasa Ramadan. Nah, yang pertama adalah makan sahur. Sahur dilakukan pada malam atau dini hari. Memang sebaiknya seorang muslim mengakhirkan sahur. Namun, ia juga layak memilih waktu yang tepat atau bukan waktu yang diragukan setelah terbit fajar atau waktu subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Makan sahurlah, sesungguhnya dalam makan sahur terdapat berkah." Hadis riwayat Muslim. Nah, ketika makan sahur hendaknya kita mengakhirkan makan sahur karena itu semua ada manfaatnya. Salah satunya adalah tubuh kita akan menjadi lebih sehat dan tidak akan kesiangan ketika kita akan melaksanakan sholat subuh. Sebagaimana dalam hadis riwayat Ahmad, umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka dan mengakhiri sahur. Nah, kemudian yang kedua adalah menyegerakan berbuka puasa. Islam tetap terus jaya ketika manusia menyegerakan waktu berbuka, karena Yahudi dan Nasrani sering mengakhirkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Berkebalikan dengan sahur yang dikerjakan pada akhir waktu, berbuka justru sebaliknya, disegerakan begitu tiba waktu maghrib. Yang ketiga adalah berbuka dengan kurma dan berbuka dengan air putih. Dari Anas bin Malik, Rasulullah biasanya berbuka dengan kurma basah sebelum menunaikan sholat. Jika tidak ada kurma basah, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Dan jika tidak ada yang demikian, beliau berbuka dengan seteguk air. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang keempat yaitu berdoa ketika berbuka puasa. Ada 3 orang yang doanya tidak ditolak. Yang pertama, pemimpin yang adil, orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima adalah tadarus Al-Quran. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan Jibril menemuinya pada tiap malam-malam bulan Ramadan dan dia bertadarus Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang keenam yaitu memberikan makanan untuk berbuka puasa.
Barang siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, yang ketujuh adalah sholat tarawih. Nah, keutamaan sholat tarawih yaitu diantaranya, yang pertama, umat Islam yang mengerjakannya akan diampuni terkait dosa masa lalu. Yang kedua, sholat tarawih adalah sholat sunnah yang juga dikerjakan oleh Nabi Muhammad semasa hidup. Yang ketiga, yang mengerjakan sholat tarawih berjamaah akan mendapatkan pahala seperti mengerjakan sholat semalam suntuk. Yang keempat, sholat tarawih yang dikerjakan pada malam Lailatul Qadar akan membuat dosa-dosa pelakunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedelapan adalah lebih banyak bersedekah pada bulan Ramadan. Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya, sedekah manakah yang lebih utama? Beliau menjawab, sedekah di bulan Ramadan. Nah, pentingnya bersedekah pada saat Ramadan bukan hanya karena pahala yang disediakan Allah, tetapi juga karena kita mencontoh perilaku Nabi Muhammad. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, apalagi saat Ramadan, ketika ditemui oleh malaikat Jibril pada setiap malam untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Ketika ditemui Jibril, Rasulullah lebih dermawan daripada angin yang ditiupkan. Yang kesembilan yaitu itikaf, yaitu berdiam diri di masjid untuk beribadah pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, keutamaan iktikaf pada bulan suci Ramadan yaitu mencari malam Lailatul Qadar, terjaga dari perbuatan maksiat, sholat menjadi lebih khusyuk, memberi kesempatan untuk evaluasi diri, dan mengajarkan berlaku sabar dalam menjalankan amal soleh. Yang terakhir adalah umroh pada bulan Ramadan. Jika Ramadan tiba, berumrohlah saat itu, karena umroh Ramadan senilai dengan haji. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Dan umroh di bulan Ramadan setara dengan haji. Hadis riwayat Muslim. Jadi itulah keutamaan berumroh pada saat bulan Ramadan, karena pahalanya akan setara dengan ibadah haji. Oke, selanjutnya kita akan membahas hal-hal yang dilarang saat berpuasa. Muntah dengan sengaja. Dilarang muntah dengan sengaja, kecuali jika muntah yang disebabkan karena sakit dan keluar secara refleks atau tidak dapat ditahan, seperti muntah karena sakit batuk. Barang siapa yang terpaksa muntah, maka tidak wajib baginya untuk mengqadha puasanya. Dan barang siapa muntah dengan sengaja, maka wajib baginya mengqadha puasanya. Yang selanjutnya adalah makan dan minum dengan sengaja. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Quran Surat Al-Baqarah ayat 187. Keutamaan puasa Ramadan per hari ialah mampu menahan hawa nafsu, termasuk lapar dan haus. Jelas bahwa makan dan minum dengan sengaja ialah urusan yang membatalkan puasa Ramadan. Kemudian berdusta. Di bulan Ramadan, jika seseorang berpuasa dan ia melakukan dusta atau berbohong, maka puasa yang dilakukannya ialah percuma, dan ia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Dusta memang dilarang dilakukan setiap saat, terlebih jika dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya berkata kotor. Rasulullah SAW bersabda yang artinya,
Apabila seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia berkata kotor, berteriak-teriak atau bertengkar, dan bertindak bodoh. Jika ada orang yang mencela atau mengajaknya bertengkar, maka katakanlah, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jelas bahwa berkata kotor ialah sesuatu yang dilarang dalam Islam. Melakukannya di bulan apa saja tidak diperbolehkan, terlebih di bulan Ramadan. Jika memang ada seseorang yang memancing, maka sebagai umat muslim, kita harus mengingat Allah dan menahan diri agar tidak terkalahkan oleh hawa nafsu. Kemudian, puasa tanpa sholat wajib. Sebuah ibadah tentunya dilakukan dari yang paling dasar. Ketika melakukan ibadah puasa, namun ia tidak menjalankan sholat wajib 5 waktu, sama saja ia tidak melakukan ibadah puasa. Artinya, amal puasa yang dilakukannya adalah percuma. Sebab itu, tetap wajib melaksanakan seluruh kewajiban umat Islam untuk mencapai pahala Ramadan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh solihah semuanya ya. Dimana jawabannya bisa kalian ketahui dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan kepada wali kelasnya masing-masing ya, solihah. Oke, alhamdulillah itulah materi kita hari ini ya solihah mengenai hal-hal yang dianjurkan atau disunahkan, juga hal-hal yang dilarang ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Semoga materi kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Oke, solihah, terima kasih banyak ya atas perhatiannya. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.